izin Gurunda, bahwasanya kepiting itu menurut MUI, menurut lembaganya pengkajian pangan obat-obatan MUI itu halal Gurunda, karena kepiting bukan hidup di dua alam Gurunda. Ya kan sudah diajarin tadi si Cuplis tadi itu, si Toples. Iya. Tambaga Gimpe Ulu. Halo, selamat siang, selamat semangat terus. Iya, semangat terus Bang. Iya, Bang Cuma, saya cuman mau Tanya. ini enggak ini sih, tapi yang saya tuh ya mungkin dia salah. Dia nggak kasih hadis ya, tapi setahu saya, Ardiansa tahu kalau di Ardiansa ya, di Mojokerto ya, itu banyak kepiting daratan. Artinya benar. Kepiting darat. Itu Lamongan, banyak Lamongan. Saya terlihat itu Lamongan itu hidup di darat. Artinya memang diternak di darat memang. Gundulmu, mana buktinya? Mana buktinya? Tunjukkan. Ada tapi nggak dimakan itu. Itu namanya apa ya? Nggak dimakan. Bukan kepiting itu. Bukan. Coba mana tunjukkan kepiting darat. Mana? Banyak itu jualan kiloan. Mana? Ardiansa ke Kodam nggak? Ke lapangan Kodam. Nah, itu jualan banyak yang orang yang crispy jualnya. Memang itu fresh dari Lamongan itu. Saya nggak tanya itu. Mana kepiting hidup di diternak di darat mana? Di darat maksudnya, tapi dia di bawah tanah loh. Itu banyak. Iya mana? Mana datanya? Bukan masalah data. Ini kan tadi saya cuma teman saya kan bawa itu, tapi yang jelas kacau nih. Kepiting juga di daratan juga ada. Yang kedua kan Bang Cuma tadi kan memang benar, kalau teman orang tanya kalau memang enggak ini kan harus kasih edukasi, bukan berarti menghakimi sesama manusia. Terus boleh. saya tanya, kan kepiting itu bertelurnya di mana? Saya tanya. yang jelas hidupnya di daratan. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya Ayo, ini kan berkenaan tentang kehidupan kepiting. Saya tanya, bernafasnya kepiting menggunakan apa? Satu, silakan. Loh, kenapa di daratan ada? Loh, saya Banyak tanya, bernafasnya kepiting menggunakan apa? Jawab dulu. Jawab. Ya itu saya nggak paham sih kalau kesananya, jelas hidupnya di daratan. Itu ya. Dasar kucluk. Makanya kalau nggak paham itu belajar dulu deh ya. Belajar ya, dulu Ardi, ya. Bang Ardi. Mungkin orang-orang ini agak ya wajar ya kalau udah nyembah makhluk, kebiasaan pasti berpikirnya kayak gitu. Jadi kalau bebek itu bisa berenang apa dia dua makhluk, Bang? dua alam. Iya. Loh, makanya di Quran kan nggak tulis bebeknya, itu. ya apa yang disebut. Bukan, iya dua alam itu maknanya bisa hidup di dua alam, Bang. Ya, jelaskan aja biar semua tahu itu. Iya, jelasin. Ini dijelasin nih. Ini ya. Tapi kamu menghakimi manusia bagaimana? Iya, sabar. Ini MUI ya, MUI nih. Itu bukan Ini MUI, by admin MUI langsung nih. Ya, itu aja langsung kan. Iya, dengerin kesimpulannya. Taruh dulu. Susah juga ya kadang kalau orang nggak mau belajar. Anakku, listrik nak. Gak bareng saya. Duh, anakku. Cari kelemahan, sementara dia tidur sama babi, jelas-jelas sudah haram dimakan. Iya, Gurunda. Cuma kalau kami ini kan Kristen, jauh kan dari ngomong hakimi gitu, gak nyambung banget gitu. Loh, justru karena itulah bukti ketidakbenaran agamamu. Sebentar. Enggak benar, orang kami itu Kristen, Bang Zuma. Nah itu dia, justru karena itulah ketidakbenaran agamamu, karena tidak punya tuntunan. Kalau tuntunan Bani Ishak haram babi, Bani Ismail haram babi, Kristen Bani apa? Halalkan babi. Kunarion. Bani apa Kristen ini? Karena iman, jadi kami nggak potokan iman. Kalau iman itu percaya kepada firman Tuhan, itu iman. Betul. Yang kamu maksud itu aliran kepercayaan. Mana ada iman di Kristen? Ya betul, karena kami mengikuti Kristus. Apa yang dikatakan Kristus itu? Yesus makan babi atau tidak makan babi? Yesus menjalankan hukum Taurat itu karena dia datang berarti Anda tidak mengikuti Yesus. Tadi mulut Anda mengatakan kami mengikuti Kristus. Lah, Kristus tidak makan babi. Iya, Bang, cuma Yesus itu datang untuk menyatukan. Ngarang bebas. Dari mana Anda tahu? Pernah ketemu Yesus? Anda pernah ketemu?
Loh, ya seperti yang di Alkitab mengatakan demikian. Di mana Yesus pernah mengatakan saya Kau bilang, datang saya menghalalkan bertemu, babi? Di Yesus, mana? Bang Juma ketemu. Di mana? Tetangga Di juga. mana Yesus pernah menghalalkan babi? Di mana? Apa yang masuk Tunjukkan ke dalam? dalilnya. Loh, apa Ya, yang itu dari tidak luar ada masuk ke hubungannya dalam? dengan babi. hubungannya? Itu tak ada hubungannya. Matius 12 itu secara tidak ada dia. hubungannya dengan babi. Matius 12 itu hubungannya dengan najis. Cuci Iya, Bang, tangan sama atau tidak seperti cuci alkohol. tangan. Tidak ada hubungannya dengan babi. Sama Ngarang. seperti alkohol. Bukan ngarang. Ini juga Mana yang dalilnya deklarasi Yesus menghalalkan babi? Coba tunjukkan ke saya. Kalau ada Yesus menghalalkan babi, sebentar sore saya video ya, saya live, saya pergi makan babi. Kalau ada dalilnya Yesus menghalalkan babi, mana dalilnya? Tunjuk ke saya sekarang. Mana? Saya beli peternak, saya lokasi wisata saya tutup, saya jadikan ternak babi. Kalau ada dalilnya Yesus makan babi, menghalalkan babi, mana? Ada. Kau itu anti Yesus. Kristen itu anti Yesus. Kristen itu menggunakan nama Yesus sebagai aksesoris supaya ajaran penyembahan kepada dewa itu bisa berjalan dengan mulus. Tuh. Orang Roma makan babi. Ketika ajaran Kristen diajarkan kepada mereka jangan makan babi, Roma mana yang mau jadi Kristen? Tidak ada. Oh, babi makanan kegemaran mereka. Makanya babi tetap dihalalkan oleh Paulus. Karena babi itu makanan kegemaran orang Roma. Sementara Paulus mengajar Kristen kepada orang Roma, bukan kepada orang Yahudi. Orang Roma tidak bersunat. Makanya Paulus melarang bersunat. Jika kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Paulus lagi cari muka kepada penguasa kala itu, yaitu Roma. Orang Roma tepuk tangan, hore, kita tidak boleh sunat, hore, babi tetap boleh dimakan. Itulah Paulus, itulah Karisteng. Sementara Yesus, nggak boleh makan babi, haram hukumnya, nggak boleh. Bahkan dalam kitabnya Yesus, Yesaya 66, orang yang makan babi akan dibakar api dengan sehabis-habisnya. Sampai mutung, sampai hangus, sampai jadi debu. Tuh, jadi siap-siaplah pemakan babi dibakar api. Itu dalil. Tuhan akan datang dengan nyala api dan pedang terhunus untuk melenyapkan banyak orang yang mentahirkan diri mereka kepada taman Teos dan mengikuti seseorang yang makan babi dan binatang-binatang menjijikkan serta balau, tikus, padale, pararang, kuda nil dan seterusnya. Nah, itulah kalian. Siap-siaplah kalian. Siapkan diri kalian. Makanya beberapa hari yang lalu kutanya sama Kepas, kau pergi ke LBK, lembaga tenaga kerja, kau bikin las bentuk baju, las untuk supaya kalian anti api. Kau bikin baju yang terbuat dari baja, dari helmnya sampai sepatunya. Kau bikin persiapan untuk menahan api yang akan Tuhan bakar kepada orang-orang Kristen. Pasti laku itu. Karena Tuhan akan datang membakar pemakan babi itu, Bang. Bang Zuma tahu nggak, di samping itu Anda menghakimi Kristen, sedangkan Anda sendiri dari kaum Muslim sendiri mengikuti hukum Taurat, termasuk hukum moral, hukum seremonial. Itu Anda masih masuk. Kalau Kristen itu kenapa tidak mengikuti hukum Taurat itu? Kenapa Kristen tidak memakai hukum moral? Lalu hukum dari mana? Lalu hukum dari mana Kristen ini? Hukum seremonial. Itu ya, udah hukum dari mana? Hukum sipil tuh udah nggak pakai. Iya, sekarang Kristen ini hukum dari mana yang dipakai? Ya Kristus itu yang menggenapi, yang disempurnakan oleh tubuh Kristus. Nah, itu ajaran siapa itu? Itu yang ngajarin kayak gitu siapa? Itu ajaran siapa itu? Kalau kamu masuk patokan kepada hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan, termasuk sampai sekarang saya kata lihat siapa? Umat Muslim Kata masih siapa banyak hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Kata siapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Yesus sendiri mengatakan hal demikian. Itu Yesus ketika ditanya oleh orang-orang yang ada pada masa itu, coba kau baca Matius 19. Guru, apa yang harus, sabar dulu, guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Paulus, Yesusnya menjawab apa? Hukum Taurat, lakukan hukum Taurat. Loh, kok sekarang Anda mengatakan hukum Taurat tidak menyelamatkan? Anda ini siapa?
Coba Bang cuma bacanya semuanya. Sekarang Yakobus ini apa? Yakobus 2 ayat 10 mengatakan apa? Oh, Coba Yakobus dibaca. apa itu? Yakobus itu Itu apa? jawabannya. Pak Rongko. Itu Yakobus jawabannya. itu apa? Yakobus itu apa? Yakobus itu apa? Kedatangan digenapinya demikian. Enggak, saya tanya itu Yakobus itu apa? Nah, Yakobus. itu hukum sekarang yang berlaku, hukum 10 perintah Itu Allah, Yakobus Bang. siapa? Itu firman Tuhan kah? Firman Tuhan lah. Masa Ya. firman setan? Sejak kapan Yakobus itu Tuhan? Yuk, Sejak Bang, kapan, Bang? Jangan Bang di- Mangrove, ada pantun satu untuk abang. Ada aktor terseret dan terjatuh. Jedor, mencret nggak tuh? Jelaskan. Sejak kapan Yakobus itu jadi Tuhan? Sejak kapan? Yang saya tanyakan firman Tuhannya. Bang Jumat, sekarang saya tanya, 10 hukum perintah Allah itu ditulis langsung dari 2 jari Allah kepada Musa, itu berlaku untuk seluruh umat, bukan Kristen toh. Itu Anda juga bisa melanggarnya. Mana? Dari Di satu mana? sampai Di empat. mana Coba tertulis dibaca. hukum Baca dulu Taurat lah. itu? Tolong jangan bikin kesalahan fatal yang lebih parah lagi. Di mana Kenapa parah? tertulis hukum Taurat itu untuk seluruh umat Allah manusia? memberikan 10 hukum perintah Allah itu bukan Itu huruf di mana 10, tertulis hukum untuk sipil. seluruh umat manusia? Di mana tertulis hukum Taurat itu untuk seluruh umat Ya, manusia? termasuk saya baca salah satunya, hormati orang ini, hormati apa orang tua. Orang bebas. Satunya. Saya tanya di mana Islam itu hukum menjalankan hal Taurat? demikian. Saya tanya, jangan bicara tanpa akal. Ini saya bicara dengan manusia kan? Benar Iya kan? memang. Anda sendiri manusia sekarang kan harusnya kamu dengar omongan saya tunjukkan, juga. tolong tunjukkan di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ya Yakobus tadi, kalau saya kasih Yakobus Anda nggak mau. Bagaimana menurut setan terima apa? Saya tanya hukum Tauratnya, bukan Yakobus. Dibaca dulu, dibaca. Yakobus itu siapa rupanya? Dia itu siapa Yakobus ini? Pemimpin gereja. Ngapain kau bawa-bawa Yakobus pemimpin gereja? Yang saya tanya hukum Taurat ini mana tertulis untuk seluruh umat manusia? Jangan kau bawa-bawa Yakobus. Dibaca lah. Cari aja di situ 10 hukum perintah Allah. Nah itulah kau kan, itulah Kristen. Selalu berkata sesuatu yang tak ada dalilnya. Itulah disebut Kristen antikristus, karena berbicara tidak ada dalil. Seenak perut seperti babi, asal tak ada dalil, tak ada dalil, tak ada dalil. Orang beragama itu kudu ada dalil. Ada firman Tuhan. Kau bawa firman Yakobus. Yakobus itu pemimpin gereja. Cobalah, kau kan manusia kan? Pakailah akalmu. Bicarakan agamamu. Kalau agamamu itu betul, maka landasan apapun dari agamamu harus berdasarkan akal. Karena untuk membedakan antara hewan dan binatang dan manusia hanya akal. Kalau Anda berbicara agama tanpa akal, berarti agamamu hanya cocok untuk hewan, tidak cocok untuk manusia. Paham? Sesuatu yang tidak ditelaah dengan akal hanya cocok untuk binatang. Loh, Segala bagi sesuatu Bang yang Zuma- untuk manusia pasti untuk akal, pasti akal filternya. Bagi Bang Zuma baru Yakobus itu bukan firman Tuhan. Apa yang bukan firman Tuhan? Seluruh Injil Yakobus firman Tuhan. itu putra dari Zebedeus dan Salome, satu Iya, lubang kamu- rame-rame. Pahami dulu, dia itu adalah saudara Yohanes. Dia bukan Tuhan. Jadi perkataannya bukan perkataan Tuhan, kecuali Tuhan Anda adalah anaknya Salome. Baru ketika saya tanya, mana dalilnya? Hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Dalilnya mana? Anda tunjukkan Salome, anaknya Salome, Yakobus. Saya tidak minta itu, Bung. Yang saya minta peruntukan hukum Taurat. Berarti Tuhan yang harus berfirman. Taurat ini untuk seluruh umat manusia. Mana? Yang kau tunjukkan malah pernyataan anaknya Salome. Gimana ceritanya? Salome kok berfirman? Anaknya Salome berfirman. Nggak cocok, Bung. Makanya beragama itu harus pakai akal. Kalau agamamu tidak dinalar dengan akal, agamamu hanya cocok untuk binatang, bukan untuk manusia. Ya macam seperti kalian lah. Coba kalian yang benar. Saya cuma tidak menuduh, tapi Anda selalu aja menghakimi Kristen. Emang Anda benar kalau bagi Kristen? Enggak jauh, Yesus sendiri menghakimi kalian. Aku tidak mengenal Kristen, enyalah daripadaku. Semua Kristen adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Yesus yang menghakimi kalian. Bahkan Paulus pun ikut menghakimi.
Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Di mana perginya orang kafir? Surga atau neraka? Neraka. Berarti Paulus mengatakan Kristen adalah orang-orang neraka. Menghakimi. Paulus yang menghakimi kalian. Galatia 2 nomor 14. Kafirlah orang yang hidup tanpa sunat. Nah, kau sunat nggak? Kristen sunat nggak? Pendetamu sunat nggak? Berarti kau itu diajari orang-orang penghuni neraka. Makanya di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah orang Farisi, orang ahli Taurat, orang munafik, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka, menjadi orang neraka. Kau jadikan dia orang neraka, kau bentuk dia jadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli kitab? Siapa orang munafik? Meninggalkan Yerusalem, mendirikan agama di luar Yahudi. Paulus, apa nama agamanya? Kristen. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari sekte Kristen. Dalil. Makanya saya bilang kalian itu aneh. Dalil Bibelmu yang menghantam kamu. Tiap hari kau ditampar sama Bible. Tapi tidak sadar-sadar juga. Kenapa? Karena kamu itu lebih percaya kepada anaknya Salome daripada ucapan Elohim. Masa kan saya minta, mana dalilnya? Kalau Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Ada bang, di mana? Yakobus. Yakobus itu anak Zebedeus. Istri Zebedeus itu namanya Salome. Mamanya Yakobus namanya Salome. Yakobus menulis surat. Suratnya itu bukan firman Tuhan. Yang saya minta firman Tuhannya. Kau kasih tulisan anaknya Salome. Mana ceritanya? Bang Zuma ada rooftop pakai genteng. Oi Bang Zuma, mangrove sudah oleng. Bukan oleng, saya kan mendengar biar dia bernarasi, kan dia mengerti dengan pengertiannya sendiri. Gitu Bang. Mana saya harus mengerti apa yang dia katakan. Lanjut Bang. Tapi mangrove, kenapa namanya Salome itu? Saya pun Salome kasih itu nama kalau Salome. tanya Ardiansa nggak tahu. Ardiansa coba, ada dari Jawa tahu nggak Salome? Kalau saya tahu karena Kupang sama satu lubang rame-rame Sulawesi tuh. sama. Salome itu Cilo. Kalau di Jawa itu namanya Cilo. Ini Cilo? Bang Cilo, iya. Kalau di tempat saya Galimpong Kalora, tempat kepiting bertelur. Iya memang betul, Bang cuma ngomong tuh kalau Salome itu kalau di NTT sama Manado itu namanya Cilo. Kalau di Jawa itu Cilo. Bang Ardiansa nggak tahu, pura-pura dengar. Kalau tapi di tempatku ini Galimpong. mangrove banget. satu lubang rame-rame perempuan itu loh. apa itu? Telur puyuh maksudnya? Perempuan itu di Telur ini puyuh kan. ditusuk jadi sate itu baru rame-rame gitu maksudnya. Perempuan itu kau nggak paham pesun. Jangan diperjelas Bun, udah kita lanjut aja diskusi. Ya. Oke, Ya, lanjut. next apa tanggapannya mangrove? Mari padas keoten di bawah. Lanjut. Enggak panas, enggak apa-apa Bang Suma, enggak apa-apa, santai. Halo. Atau Ya, Bang, Victor mau sama ada bertanya, yang mau Bang. ditanggapin? Victor, Saya tanggapi cuman kasih masukan ke Bang Zuma karena hari ini Bang Zuma juga belum tahu gelar-gelarnya Yesus Kristus, makanya kalau berkaitan dengan tradisi Yahudi, tulisan Injil Alkitab, Perjanjian Lama sama Baru, Bang Zuma belum mengerti. Ya kalau secara bernarasinya benar, bacanya benar, tapi belum mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu sampai sekarang. Kalau Jadi Bang mengerti Zuma, itu, sayangnya Abang. Anda bersuara tapi tidak dapat mengerti kembali apa Oke bang, kata-katanya. oke bang. Orang mengerti itu pakai tumit, lutut, gusi atau akal. Ya. Harusnya akal, tapi Anda tidak masuk di wilayah itu. Ya. Akal. Oke, akal. Artinya di Kristen itu tidak ada paham, tidak ada mengerti, karena Kristen tidak pakai akal dalam beriman. Coba, ada nggak Kristen menjadi Kristen karena akal? Nggak ada. Orang menjadi Kristen karena percaya. Percaya saja, bukan karena akal. Akal itu, paham itu dari akal, bukan dari lutut, bukan dari tumit. Ketika Anda mengatakan Bang Suma tidak paham,
Berarti Bang Sumat tidak menggunakan akal. Nah sekarang Anda berakal enggak? Ketika saya minta, mana dalilnya Tuhan mengatakan hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Anda tunjukkan Yakobus. Siapa Yakobus ini? Anaknya Zebedeus. Nama ibunya Salome. Yang saya minta firman Tuhannya. Jangan kau sebutkan tulisan bapak-bapak gereja. Yakobus itu bapak gereja di Yerusalem. Katanya. Tapi kebenarannya masih abu-abu. Yang pasti dia adalah anaknya Salome. Kan bukan itu yang kuminta. Kalau Anda berakal, maka ketika berbicara mengenai Torah, maka harus landasan pijakannya adalah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Faktanya, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub saja. Tuh. Itu baru dibilang firman Tuhan yang berdasarkan dari kitab Yahudi. Kalau Anda imani. Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, Karisteng bukan Bani Yakub. Jadi tak ada hukum Tuhan kepada Karisteng. Karisteng itu penyembah dewa. Tidak ada hukum Tuhan dari perjanjian lama untuk Karisteng, nggak ada. Cuman Karisten supaya dianggap ajaran nyembah dewa itu sebagai nyembah Tuhan, diambillah kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk membungkus kepaganan agama Karisteng. Begitu. Masa ada Nabi mengajarkan nyembah manusia? Nabi mengajarkan makan babi. Nabi mengajarkan tidak bersunat. Mana ada? Nggak ada itu. Keturunan Abraham hanya mengentaskan dua ajaran. Apa itu? Yudaism dan juga Islam. Yudaisme dari keturunan Yehuda dan Israel itu disebut kemudian di dalam kitabnya Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Tuhan mengadakan perjanjian kepada Bani Israel, Bani Yehuda. Tidak ada bani lain. Hanya kepada mereka, yaitu aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam setiap batin mereka. Mereka siapa? Bani Israel, Bani Yehuda. Kristen Bani apa? Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi Ishak keturunannya mengajarkan Yahudi. Ismail keturunannya mengajarkan Islam. Karisteng siapa yang mengajarkan? Paulus. Nah, Paulus Bani apa? Bani Roma. Nah, Bani Roma. Kisah para Rasul 20 berapa itu? 28. 28. Aku terlahir sebagai orang Roma. Gitu, Bos. Kewarganegaraan Roma. Dan kelahiran Roma. Terima kasih Bang Rendra, barakallah. Gitu saudara. Jadi Kristen ini agama yang dibuat sendiri di bangsa Romawi, di kerajaan Romawi, di kekaisaran Romawi, supaya agama nyembah dewa itu bisa dihilangkan kesannya, maka diambillah kitabnya Yahudi sebagai topeng. Untuk satu kali yang saya mau katakan kepada Bang Suma ya, Rasul Paulus itu Anda boleh merendahkan beliau, tapi beliau lebih hebat dari Nabi Muhammad kalau mau dibilang. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Apa yang Anda buktikan? Saya bisa buktikan kalau Oke, mari kita buktikan. Mari kita buktikan kalau gitu. Anda bercerita, Masya Allah. Anda bercerita, ini bidadari yang datang ini, gimana ini? Wow, Anda keren. bercerita, Sukron. Anda bercerita kepada saya, kepada kami di sini, terkait apa? Terkait dengan pengajaran Paulus tentang kedua orang tuanya. Bisa nggak? Saya juga akan membahas pengajaran Nabi Muhammad tentang kedua orang tuanya. Bisa nggak? Supaya kita seimbang nih. Ya bisa. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau meninggal saat bapaknya Abdullah, beliau lahir saat bapaknya Abdullah sudah tak ada. Jadi beliau tidak sempat mengabdi kepada bapaknya bernama Abdullah. Setelah usia 5 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal. Beliau belum bisa berbakti kepada ibunya.
Akan tetapi Rasulullah berbakti kepada seluruh keluarga dari bapak dan ibunya. Itu akhlak beliau. Nah sekarang giliran Anda. Apa yang Paulus lakukan untuk ibunya dan bapaknya? Silakan. Ya kalau lihat ini kalau Paulus seorang pemimpin di gereja Kristen mula-mula, setelah percaya kepada Yesus, Paulus sendiri mulai, kita lihat di Kisah Para Rasul 9:22 ya, itu Paulus sendiri udah dijanjikan Allah sejak dikandung ibunya. Jadi dijanjikan sebagai apa? Ya bahwa dia akan mengikuti Kristus, dia akan percaya dan bertobat. Faktanya pernah enggak dia bertemu dengan Yesus? Ya memang nggak bertemu, tapi kan sempat. Berarti dia bohong. Berarti Paulus itu dipilih dari sejak dalam rahim ibu sebagai penyesat. Mazmur 58, Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan memilih penyesat dari sejak dalam rahim ibunya. Berarti pengakuan Paulus Galatia 1:15, aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu, dipilih sebagai penyesat. Dah, selesai. Kalau dia tidak dipilih sebagai penyesat, kenapa dia nggak berdakwah bersama dengan Yesus? Kenapa justru menjadi musuhnya Yesus? Ya setelah itu kan dia bertobat, Bang. Cuma makanya saya cerita. Loh, katanya dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Iya, makanya saya mau baca, mau kelebihan. Jangan lihat dari negatifnya aja, Bang. Loh, dipilih dari sejak dalam rahim ibu berarti dia sebagai rasul. Yesus pernah bertobat nggak dari dosa-dosanya Yesus? Pernah nggak? Siapa? Yesus. Iya, pernah nggak dia bertobat? Yesus pernah berdosa. Lihat dari mana Yesus makanya berdosa. Itu karena Yesus dipilih dari sejak dalam rahim ibu untuk menjadi orang yang suci, menjadi nabi, menjadi orang pilihan. Paulus pun mengaku orang pilihan, tapi dipilih sebagai apa? Mazmur 58 penyesat itu dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Yesus mengaku, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Penyesat mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Penyesat mengaku bertemu dengan aku dalam bilik. Siapa yang menuliskan surat 13 buku dari hasil bertemu dengan Yesus di padang gurun dan bertemu Yesus dalam bilik? Itu siapa? Paulus, Mangrove ini. Mangrove, Paulus, jawab. Udah nyerah ya, Mangrove, udah nyerah. Bang Angkat Mangrove, bendera silakan. putih, Mangrove. Mau aku panggilkan 911? Iya, Mangrove. Sini bendera putihmu, Mangrove. Angkat benderamu, Mangrove. Nyerahlah, ayo. Daripada kau mati. Mangrove ini orang baik. Ayolah Bang, silakan. mumpung masih rohmu masih di jasad, bertobat. Oh ya, maaf, jangan. Ya, gimana Bang Juma? Maaf lagi. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ya, Karena Paulus. Yesus mengatakan penyesat itu mengaku bertemu dengan saya di padang gurun. Itu siapa? Itu Paulus. Berarti penyesatnya adalah? Loh, itu kan banyak saksi ya, bukan Paulus sendiri loh. Tidak ada masalah saksi. Yesus berkata penyesat itu mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Betul, tapi kan harus diingat bahwa itu Yesus sendiri mengatakan, Paulus, kenapa engkau? Nah, justru itu pengakuan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti dia penyesat. Penyesat ini. Penyesat itu tanda-tanda penyesat
Menurut Yesus, penyesat itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Anda malah cerita, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Berarti Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Berarti penyesatnya adalah Bang Mangrove, kalau diskusi tapi akalnya nggak dipakai. Jangan deh ya, jangan. Ya, itu kan bebas saja menurut Bang Zuma, kan terserah lah, orang kami nggak bukan percaya menurut itu. saya, saudara. Yesusnya Ya, kita yang memberikan, sendirian. Yesus yang memberikan kisi-kisi bocoran kepada pengikutnya, wahai pengikutku. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu bocoran dari Yesus. Makanya orang Yahudi menampiling Yesus Paulus ketika dia mengaku bertemu Yesus, ditampar, bertepak, pembohong, kami nggak percaya. Karena murid Yesus sudah dipesan, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan saya, sebab saya nanti datang di akhir zaman, bukan saat-saat sekarang ini. Nanti di akhir zaman baru saya datang untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya. Buktinya setelah Paulus bertobat, pengajarannya sama seperti apa yang Kristus ajarin gitu. Coba di mana Bagaimana Yesus mengajarkan makan babi? Loh, itu beda. Kamu kan harus paham itu, nggak boleh Loh, jangan ke sana dulu. Tadi Bang saudara Zuma ngerti. mengatakan setelah Paulus bertobat ajarannya sama. Yesus Ya, ini kan mengajarkan Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Paulus mengatakan dengan matinya Yesus batal semuanya. Mana yang betul? Anda mengatakan sama, padahal bertentangan. Bukan batal, maksudnya digenapi, dan hukum Taurat yang menurut sipil. Lo dengar dulu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas pohon, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Karena dia penyesat, makanya dia batalkan firman Tuhan, karena dia penyesat. Yang bisa membatalkan firman Tuhan hanya penyesat, kecuali Tuhan itu sendiri. Nah, di mana Tuhan membatalkan hukum Tauratnya? Gak ada yang dibatalkan, memang digenapi, Bu Bang Zuma. Kalau tidak dibatalkan, berarti orang Kristen tidak makan babi. Hah? Itu bukan dibatalkan, disempurnakan kok. Loh, Masa kok dibatalkan? disempurnakan? Jangan makan babi. Begitu disempurnakan, makanlah babi. Gimana sih? Nah, itu buat Israel aja, hukum Taurat bagi Israel. Ya, buat Israel saja. Lalu Kristen ini punya hukum dari mana? Ya, hukum orang nggak berlaku. Iya enggak, sekarang Kristen sipil ini, aja. sekarang Kristen ini nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Itu hukum-hukum itu dari mana Kristen Makanya Bang dapatkan? Zuma baca Yakobus 2 ayat 10, coba dibaca. biar Anaknya mengerti. Salome lagi yang dibawa. Kenapa kau bawa Salome? Tadi kamu kasih dalil, kamu mau milih-milih, mau saya kasih dalil untuk berarti membantah itu. berarti saudara membatalkan hukum Tuhan dengan hukum Yakobus, gitu. Itu memang bukan membatalkan hukum Tuhan sama hukum Yakobus. Emang digenapi semuanya. Loh, Mana? maksudnya digenapi gimana? Ya digenapi sama Kristus itu sendiri. Orang kamu nggak Digenapi maknanya. maksudnya digenapi gimana? Babi haram, kalau digenapi jadinya apa? Yesus tidak mengajarkan hal demikian bagi Kristen. Lalu lalu kenapa kau makan babi kalau Yesus tidak mengajarkan? Loh, maksudnya bagi Kristen kan bebas saja, apa yang dari luar masuk ke dalam itu. Itulah yang saya tanya, Bung. Kristen yang bebas-bebas saja ini dapat hukum dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen bebas-bebas saja? Hukum kasih. Free will Nah, dari kasih. Allah sendiri. Kasih itu adalah hukum Taurat. Baca Matius 22 nomor Kasih hukum Taurat 34. sih gimana? Loh. Iya, bagaimana Anda bisa Hukum kasih itu adalah hukum Taurat. Anda baca di dalam Matius 22. Saya bacakan pada Anda. Apa yang dikatakan Yesus? Ketika orang Farisi
mendengarkan Yesus membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah mereka. Seorang di antara mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dan yang dalam hukum Taurat? Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhanmu. Betul. Yang itulah hukum yang utama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Itulah hukum yang kedua. Nah, ini kata Yesus, kepada hukum inilah, kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Berarti kasih itu adalah hukum Taurat, betul? Itu memang betul itu. Itu bukan sehukum. Ini apa 10 apa Ya, hukum Taurat. Itu 10 hukum perintah Allah. Mulai goyang ginjalmu. Ginjalmu mulai pindah-pindah, loncat-loncat. Jantungmu pindah ke dada kanan. Ini Yesus mengatakan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Betul, berarti itu yang kasih itu digenapi. adalah hukum Taurat. Betul, itu yang paling digenapi. Itu dua dari ayat nomor 1, 2 itu, Bang Juma. Berarti kasih itu hukum Taurat atau bukan? Ya termasuk, Bang. Tapi jangan gitu. Jangan Jangan kau bilang bukan. Jadi kasih itu adalah hukum Taurat. Sekarang hukum Taurat batal atau tidak? Ya enggak lah. Ya, Efesus 2 nomor 15. Bisa kau baca? Bang Juma baca dulu Yakobus 2 ayat 10. Yakobus anaknya Salome, ngapain kau bawa-bawa? Iya, kamu nggak baca. Kamu coba baca biar kamu kenal lah. Yakobus itu bukan firman Tuhan, Cak Ayu. Yakobus itu perkataan bapak-bapak gereja. Dia itu adalah anak Zebedeus, anak dari Salome. Salome tidak melahirkan Tuhan. Jangan kau bilang Yakobus Tuhan juga. Makin banyak Tuhanmu itu. Maunya kamu yang apa? Ikuti maunya milih-milih. Saudara, kamu ini beriman kepada siapa sebenarnya? Kok jadinya Yakobus lagi yang kau pakai bantah firman Tuhan? Yesus Kristus. Di mana Yesus mengatakan babi halal? Ya babi halal. Saya cari ya. Di mana dalilnya Yesus mengatakan babi halal? Saya carikan ya. Saya punya aplikasi satu aja lah di ini. Bisa nggak? Ya carilah, cari sampai gigi habis, gugur satu persatu minta permisi. Cari di mana Yesus menghalalkan babi. Ku bilang kalau ada dalilnya Yesus menghalalkan babi, sebentar ini saya ke rumah makan babi. Saya buka kamera. Na'udzubillah min zalik. Tapi apalah daya, saya komitmen. Kalau Anda bisa menunjukkan Yesus menghalalkan babi, sebentar ini saya pergi kemudian di rumah makan babi. Buka kamera. Astagfirullahaladzim. Saya tidak makan, tapi saya pakai kuah babi untuk cuci muka. Serius. Ya di Markus, Bang Zuma, Markus 7. Markus berapa? Markus 17. Markus 17. Nomor berapa? Markus 7 ayat 15 sampai ayat 17 sampai 19. Oke, sampai nomor 19. Oke ya. Kita Markus lihat 7 dan ayat 15 sampai 19 ya, dibaca. Markus 7. Ya. Oke. Kita baca ya. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kemudian tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahami? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya yang dibuang di jamban. Lalu, demikianlah ia menyatakan semua makanan. Lah, ini yang mengatakan ini bukan Yesus, ini Markus yang mengatakan itu. Markus yang berkata, demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu Markus yang mengatakan, bukan Yesus. Di mana Yesus mengatakan makanan semua halal? Di mana? Ini yang mengatakan ini, demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini fitnahan Markus. Markus ini Anda tahu siapa?
Baca dulu dari awal, dari awalnya udah benar, makanya bacanya pelan-pelan dan Bang Juma harus Enggak. siapa yang ngomong itu. Markus yang mengatakan, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Itu kata siapa? Siapa yang mengatakan Yesus menghalalkan semua makanan? Siapa yang mengatakan itu? Markus. Karena Markus. Yang saya tanya, Markus atau Yesus? Ya itu dari perkataan Yesus sendiri, tapi kan ditulis oleh Markus. Mana ada Markus sendiri yang menulis, demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Mana Yesus mengatakan babi halal? Ya makanya baca tadi loh, halal kok babi sih? Mana ada tulis babi? Tidak ada memang babi di situ. Markus mengatakan demikianlah Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini Markus makin rakus. Iya, jadi apapun yang masuk ke dalam perut itu kan nggak bisa diharamkan. Kecuali di mana dari di Markus 7 ini bercerita tentang halal haramnya babi? Enggak ada. Kamu tahu nggak cerita? Saudara, Markus 7 ini bercerita apa coba? Ya tentang apa perbuatan Tentang apa? atau tentang hal-hal yang tidak bisa, yang menurut manusia itu salah. Contohnya kamu bilang makan apapun yang mau makanan kayak itu, tentang apapun yang mau masuk ke dalam perut itu semuanya halal, kecuali apa yang keluar dari perut. Artinya perkataan yang keluarnya dengan pikiran yang kotor itu semua haram, karena tergantung pikirannya, baik apa buruk itu. Tergantung ucapan seseorang. Markus 7 itu tidak ada bercerita tentang babi. Itu bercerita berbeda dengan makanan babi. Itu tidak sedang membahas tentang babi. Tak ada cerita babi di situ. Orang-orang Yahudi itu tidak membahas. Orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah menghalalkan apa yang diharamkan. Ini itu cerita kan menegaskan kepada hukum Taurat, Bang Juma. Kamu nggak paham ya? Itu kenapa? Konteksnya tentang apa? Baca dulu lah. Anda lucu. Bukan Markus lucunya, 7 Anda sendiri nggak paham. Bagaimana Anda bisa memahami itu? Dengar, orang Kristen Markus, bertanya tentang babi itu, ya fokus ke situ. Markus, bukan sebut kaki 4 babi hutan. Markus 7 ini bercerita babi atau bukan? Ya bukan, terasa itu secara general itu apapun yang seluruh apa yang tidak. Coba kau baca dari nomor 1-nya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat ke Yerusalem menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid Yesus makan dengan tangan najis. Apa yang dimakan oleh murid Yesus? Babi. Bukan apa yang aku tahu. Nah, bukan. Sebentar dulu. Bukan babi kan? Konteks. Bukan babi dulu kan? Sebentar Bang Juma. Kalau kepada hukum Taurat itu berkaitan dengan orang murid Yesus itu dulu mereka memakan cuci tangan di apa? Tapi Yesus mengatakan tidak demikian. Karena mereka terlalu patut sama hukum Taurat itu. Berarti di sini hukum membahas sipil. halal haramnya babi atau bukan? Ya itu tergantung, sama itu secara general. Tidak ada masalah babi di sini. Ini masalah najis atau bukan najis, betul? Karena mereka sesuatu harus makan cuci tangan, jadi antri gitu loh. Ini ada kaitannya dengan babi atau tidak? Ya tidak berkaitan, tapi itu semua tidak masuk. Berkaitan. Lalu yang mengatakan dengan demikian dia telah menghalalkan semua makanan itu siapa? Ya Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Nenek Mukiper, Markus, pengarang Bible. Markus ini muridnya Yesus. Iya, tapi apa yang dikatakan? Apa yang mereka? Mereka menulis sesuatu sesuai dengan Mangrove baca 20:21. Bunda Rama, kamu nggak ngerti apa-apa sama Bang. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini, umat Islam kan mengharamkan babi. Tiba-tiba saya dan murid-murid saya makan tanpa cuci tangan. Kemudian datang orang-orang yang di luar kelompok daripada saya mengatakan, kenapa muridmu kemudian makan tanpa cuci tangan? Saya mengatakan, bukan yang masuk ke mulut yang najis, tetapi yang keluar dari mulut itu najis. Tiba-tiba ada yang menulis, dengan demikian Bang Suma telah menghalalkan babi. Apa nyambungnya? Ya karena kamu nggak ngerti tradisi Yahudi. Kenapa saya yang tidak mengerti kamu sih? Boleh baca, tapi kamu sendiri nggak ngerti hukum Taurat itu. Sekarang orang-orang Yahudi boleh nggak makan babi? Sekarang orang-orang Yahudi boleh nggak makan babi?
Ya nggak bisa mereka, karena hukum Taurat Nggak berlaku boleh. bagi mereka. Terus kenapa Markus menuduh Yesus mengatakan boleh makan babi? Yesus menggenapi semuanya, bahwa semuanya tidak benar. Menggenapi semuanya. Itu yang diselamatkan oleh Menggenapi. manusia. Kok menggenapi? Iya. Kok jadinya makanan haram jadi halal? Bang Juma kan berdiskusinya sama saya orang Kristen. Bagaimana saya tidak Oh menerima iya, hukum Anda sipil Kristen Yahudi. memang Anda itu pemakan babi, bahkan Nah, dalam itu. tubuh Anda itu separuh babi. Betul, Tapi nggak yang saya apa-apa. bahas ini Begitu saya terima, Bang. ajaran Tapi kalau- Yesusnya yang kubahas, bukan ente. Kalau ente saya paham, ente itu pemakan babi. Loh, Saya kamu paham. bilang aja, Yang Bang saya Juma bahas begini, Bang ini Juma. bukan ente. Bang Juma Yang bilang saya bahas begini, Yesus. saya mau mengikuti ajaran Yesus. Ya jelas. Bagi Yesus tidak mengatakan makan babi, muridnya tidak makan babi. hukum sipil itu diakhiri sama Hukum sipil, hukum Iya. sipil. Kamu tahu hukum Yesus hukum mengatakan Taurat itu di terdiri dalam dari berapa Matius bagian? 5. Matius terdiri dari 5 berapa bagian? nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, Ya dia betul, akan menempati makanya saya suruh kamu neraka. baca Yakobus, kamu nggak mau baca, gimana sih? Yakobus itu Bang bukan Juma. ajaran Yesus. Saya kasih Coples. dalil tapi kamu nggak mau, makanya saya bernarasi liar aja biar Anda biar paham. Yakobus, kutanya dulu sama aku. Saudaraku ini. Yakobus itu siapa menurut Yesus? Ya, Yakobus itu semua biarpun bagaimanapun yang di dalam Alkitab itu perkataan Yesus, firman Tuhan semuanya diilhamkan sama Roh Kudus. Mati meja. Kamu nggak percaya. Orang kamu nggak percaya Kristus karena kamu sendiri nggak ada Roh Kudusnya. Bagaimana kamu bisa percaya dan bisa menurut? Apalagi itu Roh Kudus. Iya, karena kamu nggak percaya Jemaat. apa yang sama bilang Yakobus, kamu nggak paham. Matius, kamu pakai Bang Zuma. kan Yakobus sekarang ini siapa? Yakobus ini siapa? Kutanya dulu samamu. Yakobus murid Yesus lah. Yakobus murid Yesus. Ya, Yakobus kamu katakan sebagai murid Yesus. iya. Oh, Yesus mengajarkan kepada Yakobus untuk makan babi. Ya tidak demikian. Nah. Yesus mengajarkan Yakobus untuk membatalkan Torah. Bukan Taurat tuh saya udah 3 kali saya ucapkan bahwa saya mengatakan bahwa Taurat tuh bukan dibatalkan, digenapi. Bagaimana bisa ndak Anda membedakan antara digenapi dengan dibatalkan? Digenapi Apa yang dibatalkan? akar Mana yang katanya dibatalkan? genap, Ya digenapi, Oke. ya disempurnakan oleh Yesus. disempurnakan. Oke, disempurnakan. Babi haram ketika disempurnakan menjadi apa? Ya bebas. Sekarang bukan itu bukan diselamatkan. Berarti bagi bukan digenapi, berarti dibatalkan, orang. kucluk. Apa yang dibatalkan? Kan itu bukan masalah makanan doang, ini masalah kepada iman. Mama, Iman itu yang menyelamatkan orang, itu masih Kristus. Mama, Bukan Taurat. Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Bang Nah, Cuma penggenapannya adalah ketika orang makan babi membatalkan Taurat, tidak lagi mengharamkan babi, maka penggenapannya adalah orang itu harus masuk neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah atau terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Sekarang, Barang siapa yang tercidu memakan babi, berarti penggenapannya dia masuk ke dalam neraka. Itu baru disebut penggenapan. Haramnya babi ketika digenapi kok jadi halal. Kalau menggenapi itu artinya melengkapi. Kalau membatalkan itu yang tadinya dilarang sekarang tidak lagi. Itu berarti membatalkan. Contoh, rakyat Indonesia harus patuh kepada larangan melintas tanda-tanda rambu lalu lintas seperti lampu merah. Barang siapa yang melanggar lampu merah akan dikenai hukum, denda, sanksi. Itu. Ketika digenapi, Anda maksudnya digenapi adalah dihapuskan hukum itu. Orang sudah bisa nyebrang, kemudian lampu merah. Itu bukan digenapi, itu dibatalin. Itu bukan digenapin itu.
yang dikatakan digenapi adalah pada saat ada orang yang melintas lampu merah, tabrak, kemudian dia dikasih sanksi, dia disel, dia dibayar denda karena nabrak orang, karena melanggar lampu merah. Dengan dia membayar hukuman, itu baru disebut penggenapan. Itu penggenapan, melengkapi dari hukum yang sudah ada. Jangan kau melintasi lampu merah. Ada yang melintas, penggenapannya apa? Ditilang. Itu Ya, penggenapan. Bang Juma, jangan kamu engkau Bang Juma kan lihat dari jangan satu engkau konteks membatalkan hukum Torah. Ketika ada yang membatalkan, maka dia akan menempati neraka. Nah, Kristen membatalkan, penggenapannya apa? Kristen masuk neraka. Jangan kau melanggar lampu merah. Penggenapannya adalah membongkar tiang lampu merah. Saya dulu Bang Juma. Parah kali orang ini. Saya dulu Bang Juma. Bang Juma, maksudnya dari penggenapan itu bukan masalah tujuan hanya masalah urusan makanan, itu nggak penting. Yesus nggak datang penting, itu untuk menggenapi semua nubuatan tentang dirinya. Yesus mengatakan Matius 5 dulu. Ucapan Yesus. Saya dulu lah. Barang siapa yang meniadakan, barang siapa yang membatalkan, barang siapa yang menghilangkan, melenyapkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anaknya, kakaknya, bapaknya, kakeknya, opungnya, tantenya, maka dia akan menempati tempat terendah alias neraka. Itu kata Yesus. Maka barang siapa yang meniadakan haramnya babi, maka dia kemana? 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 Neraka. Silakan Anda robek mulut Anda dengan mengatakan, oh itu kan sudah digenapi. Apanya yang digenapi? Loh, genapi itu melengkapi. Bang Zuma, Mbak, bagi umat Kristen, umat yang percaya itu digenapi itu bukan masalah. Ini masalah iman. Umat yang percaya. Masalah keselamatan. Iya, keselamatan umat itu yang sendiri bukan masalah urus makanan. Hanya gara-gara babi bukan hutan. urus makanan. Hukum Taurat itu tergantung dengan hukum makanan atau tidak? Ya terhukum, tapi itu tidak terikat, Bang Zuma. Itu pintar. Itu pintar. Tidak terikat sama itunya. Yang lebih penting sekarang itu, Yesus mengatakan, meskipun yang paling terkecil, makanan babi haram itu besar atau kecil? Ya besar Bang, bukan besar. Kecil. Berarti barang siapa yang menghalalkan makan babi, maka dia akan menempati neraka. Itu dalilnya. Matius 5 nomor 19. Makanya orang Kristen itu diusir di Matius 7 nomor 22, 23. Karena Yesus mengatakan, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena Kristen anti terhadap ajaran Tuhan, anti terhadap Tuhan. Kristen lebih memilih menyembah makhluk halus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus di Pulau Patmos. Itu Bang. Bang Juma. Bang Juma. Yuk. Bang Juma kan tadi ini kutip dari Matius. Saya tanya, Matius itu siapa? Tadi saya mau sebut Markus, Yakobus kan nggak mau nih. Anda dibenarkan dari Matius. Dari tadi saya dengarnya Anda banyak menggunakan Matius. Itu dibenarkan. Kalau saya sebut Markus, Lukas, Yakobus, kamu nggak mau. Bagaimana? Maksudnya gimana sih? Penulis Matius mengaku melihat Yesus bersama dengan Matius. Di mana dalilnya? Matius 9 nomor 9. Apa yang dikatakan oleh pengarang Matius? Coba Anda baca di sana. Kata dia di dalam Matius 9. Coba Anda baca. Ada nggak yang bisa baca? Matius 9. Penulis Matius sendiri yang berkata bahwasanya dia melihat seseorang. Yesus setelah pergi dari situ, Yesus melihat seseorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, ikutilah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Ini pengakuan penulis Matius. Berarti penulis Matius ini melihat Yesus bersama dengan Matius berdasarkan Matius nomor 9. Matius 9 nomor 9. Nah, di situ di Matius yang saya katakan tadi, Matius 5, 19, itu tinta merah. Berarti menurut Matius itu perkataan Yesus. Sedangkan Yakobus, ada nggak Yakobus itu bercerita tentang perkataan Yesus? Ada nggak? Ada nggak tinta merah di Yakobus? Coba tunjukkan ke saya.
Yakobus 1. Salam dari Yakobus, hamba Theos dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ada nggak di situ ucapan Yesus? Ini surat. Salam dari Yakobus. Ini surat kepada yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala pekda, kepala gimpe, penjual tarajung, onde-onde di tempat yang ada di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai percobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu penghasilan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintakan kepada Theos yang memberikan semua itu dengan murah hati, dengan membangkit dan tidak mengungkit-ungkitnya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ini apa ini? Ini apa? Apa ini? Firman Tuhan kah atau apakah? Anaknya Salome ini menulis apa ini anaknya Salome? Sabda Yesus kagak, firman Tuhan juga kagak. Ini cuman surat pribadi kepada jemaat yang ada di tanah perantauan. Ini surat. Anaknya Salome bikin surat. Bukan firman Tuhan, bukan juga sabdanya Yesus. Jadi tidak bisa kau bantah pernyataan-pernyataan Tuhan dengan surat-surat kepompong yang ditulis oleh Yakobus. Kau carikan saya tinta merah di Yakobus kalau Anda temukan. Dari Yakobus 1 sampai kepada Yakobus 5, tidak ada sederet kata pun yang berasal dari Yesus dengan tinta merah. Kau cari sekarang. Yakobus 1 sampai Yakobus 5, kalau ada tinta merah di sana, saya lagi-lagi ke rumah makan menu B2, saya pakai kuahnya untuk cuci muka. Kalau ada, carikan saya tinta merah sabda Yesus di surat Yakobus 1 sampai Yakobus 5 kalau ada. Tidak akan Anda temukan. Berarti Yakobus ini murni karangan Yakobus anaknya Salome. Jangan kau bawa-bawa untuk membantah firman Tuhan atau sabda Yesus. Tak bagus. Sedangkan Matius itu tinta merah, pengakuan Yesus sendiri. Aku Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil loh, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, kamu menghilangkan Torah, kamu tidak lagi sambat, kamu tidak lagi menyembah Elohim, kamu tidak sunat, kamu makan babi, kamu makan pararang, kamu makan padale, kamu makan biawak, kamu makan monyet, makan gorila, semua kau ambat. Itu sudah melanggar perintah Tuhan, itu sudah menghilangkan hukum Torah. Maka kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Makanya kalian diusir ke neraka. Itu dalil, Bung. Jangan kau bawa-bawa Yakobus anaknya Salome. Gak lucu, diskusi agama kok bawa surat pribadi. Ya, saya kira begitu untuk sementara. Saya ibadah dulu, silakan dilanjut dengan guru-guru saya yang ada di sini. Demikian. Bang Mangrove, Yesus melarangmu untuk tidak makan babi, tapi kamu masih makan babi. Jangan, Dik, ya, jangan. Mantaps Gurunda, mantaps Ikhwan yang di bawah. Mantaps nggak Gurunda penjelasannya? Mantap Res, tapi suaramu itu aduh. Gimana Mangrove? Sudah tobat? Mangrove? Ya tetap kokoh pada iman saya, pada iman kebenaran itu sendiri. Kamu nggak boleh, Bang. Apanya? Kamu kalau Mantaps ya. Tunggu dulu Bun, dikit Bun. Bunda dikit. Nah, kalau Mantaps, datanglah ke acaranya Gurunda, HUT API pertama dengan jargon selamat datang di kebenaran di Ciater The Flamboyan ya ikhwannya, harga tiketnya 350k, silahkan DM Kores ya. DM di Mojokerto kah? Di mana? Di Bandung, Mangrove. Bang, 350k itu dapat apa aja kemarin, ada yang nanya. Banyak loh, dapat baju api, satu kodi, enggak ada yang satu aja. Lalu kemudian buku Filistin dan juga dinner gitu, serta foto gratis bersama Gurunda, foto yang proper gitu ikhwan. Oke, sip, mantap, selanjut lagi. Apanya yang kau bikin
yang kau ini di Kristen itu apa? Apanya? Kau Tuhan kau itu Yesus, apa yang menarik itu dari Yesus? Dia kan manusia, Mang Rob. Ayo sekarang Mang Rob ini disebut, udah saya lama mau kita sebut. diskusi, Loh, nggak tobat-tobat bukan kau. dia manusia aja, ini gelarnya sampai ratusan gelar Yesus itu. Kamu selama ini nggak tahu ya, umat Muslim nggak tahu. Oke, saya tanya Yesus dulu kau. Kristus itu. Apakah menurutmu Rasul itu adalah Tuhan? Ya Rasul bukan Tuhan. Dari mana yang bilang Rasul Tuhan? Emang Rasul Berarti Tuhan? Paulus Rasul ya? Iya, Paulus Paulus Rasul. Jadi Rasul. kau bilang, Nggak boleh bolak-balik kayak di Islam. Rasul bilang Nabi, Nabi bilang Rasul. aduh. Gimana? Jadi menurut saya pastikan dulu kalau Rasul itu bukan Tuhan, betul? Ya betul lah. Paulus. Kamu katanya punya otak. Islam tuh bilang, ayo akal gitu. Masa Bunda Rama nggak punya akal yang benar? Berarti ini Ya, kau berarti nih. Berarti saya kasih besar dulu ya, biar kau di otakmu ndak buntu lah. Iya, dibesarkan. Nih, baca nih kau ini. Kalau Rasul bukan Tuhan toh. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu siapa, Mang Rob? Yesus Kristus. Pinter. Berarti Yesus apa, Mang Rob? Ya itu dia genapi. Ini saya bacakan ya. Itu gelarnya. Tiba-tiba dia stres, tiba-tiba dia jadi ODGJ kalau membahas Yesus Rasul. Tadi dia sehat. Tadi kok sehat tuh, aku tanya. Sebentar dulu lah. Kau kutanya tadi tuh, kalau Rasul itu apakah dia Tuhan? Bukan. Di mana otaknya Bunda? Dibilang aku nggak ada otak. Itu beda dengan di Islam ini itu. Dikasih Yesus Rasul, tiba-tiba jadi stres, pura-pura ODGJ. Yesus apa di sini, Mang Rob? Yang pandai baik hati dan pandai menabung. Apa dia di sini Yesus apa? Mang Rob? Ya Rasul. Berarti Yesus bukan? Bukan Rasul toh, ada di situ ada imam besar ya kan? Berarti Yesus bukan? Ayolah, kok tiba-tiba jadi bodoh? Kenapa? Tadi kok pinter? Ini saya sebutkan saya tanya tadi tuh, Mang Rob, kalau Rasul itu bukan Tuhan atau Tuhan, kau bilang, di mana Rasul itu Tuhan? Rasul itu bedakan, Bunda. Masa Bunda tidak punya otak? Saya tanya, Rasul ini Yesus Rasul. Kau bilang kalau Rasul bukan Tuhan, Yesus di sini Rasul. Berarti Yesus bukan? Yesus memenuhi semuanya itu sampai melampaui segalanya. Tiba-tiba dia gila kalau menyangkut Yesus. Berarti kok bener. Berarti 1 Korintus 4:10 mangrove botol karena Kristus. Ini kau ini. Bunda saya bacakan gelarnya. Ada 114 gelar. Saya tidak membahas gelar, saya membahas Rasul. R-A-R-A-S-U-L, Rasul. Kau bilang, Bunda di mana otaknya masa Rasul Tuhan? Jangan dibolak-balik kayak di Islam. Nabi Rasul. Lah, berarti kau yang gila ini. R-A-R-A-S-U-L, Rasul dan imam besar yang kita yaitu. Bunda Rama, itu dengar siapa? saya. Kamu kan Ulangi mau dulu. belajar dari saya nih. Ayo dengaran Ulangi dulu. Ulangi dulu. Siapa Islam Rasul? itu semua harus belajar dari Kristen biar Ini saya ajari kau. Saya ajari dulu kau. Kau tolak. Kau tadi tolak. Yesus adalah Rasul. Kau bilang orang Islam itu bolak-balik ini itu. Sekarang tiba-tiba kau hilang kesadaran. Kau tiba-tiba udah geje. Kau kenapa sih? Ayo sembuhkan dirimu. Ayo. Come on, brother. Ngomong. Kau tadi mengatakan kalau Rasul itu bukan Tuhan, Bunda. Sekarang di sini Yesus Rasul. Berarti Yesus bukan? Ya itu Yesus bukan? Gelar imam besar juga di situ. Kamu ambil Rasul. Ini Rasul. Jangan dulu ke sini. Ini juga manusia nih kalau imam. Ini dulu. R-A-R-A-S-U-S bacanya. Ya. Ras pinter. Kalau Yesus adalah Rasul, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan, Rasul, imam besar, raja. Tiba-tiba dia gila. Tiba-tiba dia bodoh. 1 Korintus Bang. Bener 1 Korintus 4:10. Oten botol karena Kristus. Kalau menyangkut Yesus, kok tiba-tiba jadi botol? Kok kenapa? Tadi kok sehat? Ya innalillahi. Dengar dulu.
Makanya gue bilang, Bang, jangan karena demi menuhankan anak manusia ini kok jadi botol, jangan. Ya udah Aduh, gantian lah, kau kan Bunda punya Rama kamu akal. Bunda Rama kamu tuh kok cerewet banget dari tadi. Enggak, belum Kan makan kau siang. bilang itu saya tidak punya Iya, udah otak dengar saya tadi, dulu, Mak. saya jelasin. Dengar kata-katamu. Ah, Bunda udah ini di dengar. mana otaknya ini? Masa Rasul itu Tuhan? Di sini Rasul toh. Ini Yesus. Kalau Yesus Rasul berarti bukan. Mangrove, ayo Mangrove pinter. Kalau Kenapa? Yesus Rasul berarti apa, Yesus Mangrove? Tuhan. Ah, tetap botol Mangrove. 1 Korintus 4:10. Mangrove. Kayak dulu ya saya Nggak dulu. berubah kau. Nggak berubah kau ya. Tetap botol kau dari dulu sampai sekarang. Aduh. Bunda Rama besarkan saya. Ah, buat apa kau botol begitu? Ah, Saya tunjukin datanya biar kamu tahu. apa? Intinya kau tuduh saya bodoh tadi, kau tuduh saya tidak punya otak. Kau bilang, mana Rasul itu Tuhan, Bunda? Di mana otaknya? Beda kami dengan Islam, dia bolak-balik kalau Islam. Lah ini kau, di mana otakmu? Di mana otakmu? Ayo. Iya. Mana otakmu? Ayo. Akui dulu Yesus Rasul. Akui. Ya, Yesus Rasul harus diakui dong. Ah, Masa nggak? kalau Yesus Rasul berarti bukan? Bukan apa? Itu Yesus Tuhan lah. Ya, tiba dia bodoh kalau menyangkut Yesus, dia bodoh. Ya Allah ya Rabbi, kenapa kau jadikan dirimu botol kalau menyangkut Yesus? Saya besarkan ya, lihat. Saya besarkan. Saya besarkan ini. Astagfirullahaladzim. Saya tanya kau. Saya kasih lagi data. Ini dulu selesaikan. Jangan kau dulu selesaikan ini. Di sini ya Yesus Rasul. Ya, berarti dia bukan Tuhan tuh. Akui dulu dong. Baru kau dibesarkan. Ayo. Akui dulu. Ayo. Masa kau jilat ludahmu sendiri? Ah, nggak boleh begitulah. Kenapa? Ini ibarat kau meludah. Mangrove. Ini ibarat kau meludah, Bang. Kau jilat ludahmu itu kan jijik. Ayolah. Akui dulu. Kenapa? Kau harus gentle, ini akui dulu. Tadi kau bilang kalau Rasul itu bukan Tuhan, Bunda. Dan dia adalah Tuhan itu sendiri. Wes sudah, Di jangan bahas itu. mana itu dia itu Tuhan sendiri? Kau sendiri. Berarti kau jilat ludahmu. Kau jilat ludahmu sendiri tadi. Ingat loh, Mbak, direkam ini loh, direkam loh. Direkam loh. Oh, nggak direkam malu. loh orang kamu kan bukan belajar dari Kristen, harus rekam loh. Kalau nggak rekam lupa, kamu tanya Iya. lagi. Kak, ini, Bunda, sebentar, saya kalau pengen kita putar saya pengen rekaman belajar saya pengen belajar dari beliau, boleh nggak, Bunda? bolehlah. Oh, dasar kuclu. Jadi gila gua gara-gara Yesus. Bang Mangrove, Lanjut, Bang. Bang Mangrove, Iya, Bang. Iya, ajarin saya dong, Bang. Menurut Abang atau menurut ajaran Abang itu, Yesus ini lahirnya di mana? Yesus lahirnya di Bethlehem. Iya, di mana tepatnya? Michael Eder. Iya, di mana itu, Bang? Ya di Israel, Bang. Kalau di mana, kalau terlalu pojok-pojok saya nggak paham, Bang. Lah, tadi katanya mau ngajarin. Ya udah, kalau saya kan udah kasih tahu secara detail di RT mana saya nggak tahu, Bang. Oh, tepatnya Abang nggak tahu ya? Urgensinya apa? Nggak cari itu yang urgensi, yang menyelamatkan itu yang penting, Bang. Kalau kayak hukum Taurat yang nggak penting nggak usah ditanya-tanya, nggak suka. Urgensinya di mana, Bang? Kalau Dia tetap menyelamatkan. kalau yang menemukan tempat dia lahir dan membangun gereja di sekitarnya itu kaum pagan dan mengajarkan pagan, menurut Abang nggak penting, Bang? Yang di mana kaum pagan, maksudnya di mana? Oh, Abang nggak tahu ya? Enggak, maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Yang jelas. Oh, nggak tahu ya. Saya pikir saya mau belajar dari Abang nih. Sekarang saya ngajarin Abang nih, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau Abang cari tahu cukup dalam. Itu saya cari secara general, saya tahu, saya dengar, tapi saya nggak Di bahas mana? itu, Bang. Kamu Iya, di tanya. mana? Di mana? Oke, ditanya di mana? Ya di Yerusalem lah, udah di sana. Iya, ikan katanya Abang mau ngajarin saya, ajarin dong. Siapa bilang saya ajarin, Bang? Lah tadi bilang ke Bunda Rama Konteksnya mestinya apa? Muslim Tentang belajar gelar. soal kekristenan sama Iya, soal Islam Yesus harus sama belajar dari orang Kristen. Kristen. Termasuk tadi tentang gelar Yesus, apa semua itu berkaitan dengan Yesus. Iya, Kalau ini nggak sekarang itu, saya Bang, nanya, abang kan udah tahu rencana banget manusia, nih rencana soal Allah itu kok sendiri. panik, kok emosi. Nggak Santai panik, aja, Kristen Bang. tuh sejak kapan Kristen panik kayak Muslim? Kamu tanya aja, kami nggak panik. Wah, kok nyerang? Santai Benar. aja, Bang. Kenapa Udah, panik? Kenapa justru saya emosi? lebih santai. Loh, nggak mau emosi, Bang. Saya nggak emosi, memang suara saya gini. Kalau Iya, kamu saya emosi. Oh, apa? ya udah, saya nanya nih, Bang. Iya. Yesus itu lahirnya di mana? Di Yerusalem. Di mana? Ya di Bethlehem itu aja, wes sudah. Untuk Iya, apa di yang mana?